Hai semuanya, kalian pernah gak sih tiba-tiba denger lagu lama yang dulu sering kalian denger waktu kecil, terus tiba-tiba hati kalian kayak dibawa ke masa itu? Kayak ada getaran aneh yang bikin kalian inget suasana waktu itu, orang-orang di sekitar, bahkan perasaan yang kalian rasain. Nah, saya pengen ngobrol santai nih, soal kenapa lagu-lagu masa kecil itu punya kekuatan buat nyeret kita ke kenangan-kenangan yang kadang nggak sengaja kita simpen rapat-rapat di dalam kepala. Gua yakin kalian juga pernah ngalamin yang namanya nostalgia, terutama yang muncul pas denger lagu tertentu. Tapi kenapa ya, musik itu bisa bikin kita tiba-tiba ngerasa sedih, seneng, bahkan kayak rindu sama sesuatu yang udah lama berlalu? Apa sih rahasianya? Apakah ini cuma soal ingatan aja atau ada yang lebih dalam? Kalau dipikir-pikir, musik itu bukan cuma bunyi-bunyian yang enak didengar. Musik itu kayak jembatan antara emosi dan memori. Dia bisa nyambung ke bagian otak kita yang ngatur perasaan dan kenangan. Jadi bukan cuma kata-kata atau gambar yang bisa bikin kita ingat masa lalu, tapi suara juga punya peran besar. Nah, bayangin deh, waktu kalian kecil, segala sesuatu itu baru dan penuh warna. Semua pengalaman yang kalian dapat pertama kali itu terasa super kuat dan beda dari sekarang. Otak kalian juga masih gampang banget nyimpan informasi baru. Jadi, ketika kalian dengar lagu yang sama kayak waktu dulu, otak kalian langsung ngasih sinyal, "Hey, ini penting. Ingat ini." Makanya, rasa nostalgia muncul. Tapi, yang seru bukan cuma lagu itu yang bikin kita ke masa lalu. Ada juga faktor emosional yang nempel banget sama lagu itu. Misalnya, waktu kalian denger lagu itu waktu lagi seneng bareng temen, atau lagi sedih karena sesuatu. Jadi lagu itu jadi kayak bookmark emosi yang pernah kalian rasain. Jadi, saat kalian denger lagu itu lagi, otak otomatis buka folder emosi itu, dan kita bisa ngerasain ulang perasaan itu. Bahkan, ada penelitian yang bilang kalau musik dan memori itu benar-benar nyambung banget. Salah satu bagian otak yang berperan adalah hipokampus, tempat nyimpan memori jangka panjang, dan amigdala yang ngatur emosi. Musik bisa ngaktifin keduanya sekaligus, jadi kalian bisa inget dan ngerasain perasaan lama yang kuat. Itulah kenapa lagu masa kecil itu bikin nostalgia yang kuat. Tapi, bukan cuma soal otak aja. Ada juga sisi psikologis yang bikin nostalgia itu terasa manis sekaligus kadang bikin sedih. Nostalgia itu sebenarnya alat yang bikin kita merasa aman dan terhubung. Saat dunia di sekitar kita berubah cepat, denger lagu lama bisa bikin kita merasa punya rumah. Emosional, tempat kita bisa pulang walaupun cuma lewat ingatan. Dan kalian tahu nggak, nostalgia itu ternyata punya manfaat juga buat kesehatan mental. Saat kalian denger lagu masa kecil dan ngerasain nostalgia, otak kita ngeluarin hormon oksitosin dan dopamin yang bikin kita merasa bahagia dan nyaman. Jadi, denger lagu itu bisa jadi semacam terapi alami buat ngurangin stres dan kecemasan. Tapi, di sisi lain, nostalgia juga bisa jadi pedang bermata dua. Kalau kita terlalu sering tenggelam di masa lalu dan gak bisa move on, malah bisa bikin kita stuck dan susah nikmatin hidup sekarang. Jadi penting juga buat sadar kapan nostalgia itu membantu dan kapan kita harus kembali ke realita. Nah, ngomongin lagu masa kecil, mungkin kalian juga pernah ngerasa ada lagu tertentu yang unik banget dan cuma bisa bikin nostalgia di waktu-waktu tertentu aja. Misalnya, lagu yang selalu diputer pas lagi kumpul keluarga waktu lebaran, atau lagu yang dipasang waktu kalian main di rumah nenek. Jadi, lagu itu gak cuma berisi bunyi, tapi juga cerita, suasana, dan memori kolektif. Kadang, bahkan ketika kalian lupa liriknya, hanya dengar beberapa detik intro lagu itu saja sudah cukup buat bikin otak kalian flashback ke masa-masa itu. Ini bukti betapa kuatnya koneksi antara musik dan kenangan. Nah, selain dari segi psikologi dan otak, ada juga sisi budaya dan sosial yang bikin lagu masa kecil jadi spesial. Lagu itu sering jadi bagian dari identitas kita, yang bikin kita merasa terhubung dengan kelompok atau komunitas tertentu.
Contohnya, lagu-lagu anak-anak yang populer di lingkungan kita dulu, itu kayak semacam kode rahasia yang cuman kita dan teman-teman seumuran yang ngerti. Jadi, ketika denger lagi, kita merasa kayak balik ke lingkaran kecil yang pernah kita punya. Terus ada juga fakta menarik bahwa musik bisa membangkitkan imajinasi dan kreativitas kita. Waktu kecil, otak kita masih super plastis alias gampang berubah dan belajar. Musik bisa memicu bagian otak yang ngatur visualisasi dan fantasi. Jadi lagu masa kecil itu nggak cuma buat nostalgia, tapi juga bisa ngasih inspirasi baru yang bikin kita makin kreatif. Kalian pernah nggak sih denger lagu lama, terus tiba-tiba kepikiran masa-masa seru waktu kecil? Itu bukan cuma kebetulan, tapi proses alamiah dari otak yang menghubungkan memori dan musik. Jadi musik itu kayak mesin waktu yang bikin kita bisa ngerasain masa lalu seolah-olah lagi terjadi sekarang. Tapi ngomongin nostalgia nggak lengkap tanpa bahas kenapa kadang kita juga ngerasa sedih waktu denger lagu masa kecil. Kadang rasa itu muncul karena ada hal-hal yang nggak bisa kita ulang atau perbaiki di masa lalu. Lagu itu jadi semacam pengingat manis yang sekaligus ngingetin kita sama sesuatu yang hilang. Namun, justru dari rasa sedih itulah kita bisa belajar dan tumbuh. Nostalgia yang sehat bukan cuma soal mengingat indahnya masa lalu, tapi juga menerima dan melepaskan apa yang sudah lewat. Jadi lagu masa kecil itu juga bisa bantu kita berdamai dengan waktu dan diri sendiri. Jadi kesimpulannya, kenapa lagu masa kecil bisa picu nostalgia yang kuat? Karena musik itu bukan cuma suara, tapi juga penyambung emosi, memori, identitas, dan cerita hidup kita. Musik bisa bikin kita ngerasa hidup dua kali, di masa lalu dan sekarang sekaligus. Nah, kalau kalian pengen banget merasa lebih dekat sama diri sendiri dan masa lalu, coba deh dengerin lagi lagu-lagu yang pernah kalian suka waktu kecil. Rasain tiap nada dan kata-katanya, dan biarkan nostalgia itu membawa kalian ke tempat yang penuh makna dan perasaan. Yang paling penting, jangan takut buat merasakan nostalgia, tapi juga ingat buat tetap hidup di saat ini, karena masa depan juga nunggu buat kita ciptain cerita baru yang gak kalah keren.